Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Dewi Setiawati, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 3 Tanjung Bintang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 di Universitas Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24031170069. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor ujian 20251091154 pada materi Sholat dan Zikir kelas 7. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025, mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan, gerak. Gerak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang galau? Tidak. Happy semua? Happy. Alhamdulillah. Kabi pun. Ya. Ayo, seperti biasa nak, untuk mengawali perjumpaan kita, mari kita baca doa sebelum belajar dan dilanjut dengan membaca surat-surat pendek ya. Ayo ketua kelas dipimpin. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin yuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liwrau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ahmad Faris Akbar, Anugrah Haris Atikulo, Arlen Dewangga Pratama, Arya Arif Pratama, Bill Izin, Desi Mutiara Sari, Feby Valentina Sari, Izin, Gabriel Revaldo, Guntur Pangestu, Ilham Hoirul Jaki, Javiera Natania Putri, Jevia Ayu Anggraini, Luki Setiawan, Mai Anggraini, Muhammad Faujan Ardinata, Muhammad Dere, Muhammad Hanif Faizullah, Muhammad Haris, Muhammad Rizki, Nehan Satya Pandu Saputra, Raditya Lutfi Nurholis, Rani Budi Safira, Repandi, Revan Arga Permana, Satria Cahya Ramadan, Salum Fairuz Halisa, Vita Fitriani, Yuda Firmansyah, Saskia Marika Lafadila, Saskia Putri Azahro. Ya, baik. Yang tidak masuk ada 4 orang ya. Oke, semoga yang masuk hari ini selalu sehat dan yang tidak masuk, yang sakit disegerakan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Nak, kita untuk membuka materi pada hari ini yang pertama ya, buka halaman 149. Melanjut materi yang apa? Salat dan zikir. Salat dan zikir. Iya. Coba sih Ibu tanya, apa sih yang dimaksud dengan salat? Yang kalian tahu tentang salat itu apa, Nak? Pada wajib. Terus apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri ya, gerakan mendekatkan diri kepada Allah, sebuah kegiatan. Terus apa lagi? Ayo, yang tahu tentang salat itu apa? Perkuat iman ya. Zikir, Nak?
Sekarang zikir. Apa sih yang kalian tahu tentang zikir? Menyebut nama Allah, menyebut asma Allah. Terus apa lagi? Untuk mengingat Allah selalu. Terus? Ya. Oke, ya. Zikir ada yang bilang mengingat asma Allah, menyebut asma Allah ya. Sekarang kita lihat ya materi sholat dan zikir. Pengertian sholat. Nah ini sekarang pengertian sholat. Ayo Mai dibaca Mai pengertian sholat Mai. Pengertian salat, ibadah wajib dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk komunikasi dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Salat dilakukan dengan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Ya, pengertian sholat yaitu ibadah wajib dalam agama Islam. Apa nak? Yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk komunikasi dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tepuk tangan untuk Mai. Selanjutnya di sini ada sholat itu terdiri dari 5 waktu utama. Apa sajakah itu? Ayo Rani. Sholat terdiri dari 5 waktu utama yang harus dilaksanakan setiap hari, yaitu 1 subuh pagi hari 2 rakaat, 2 zuhur tengah hari 4 rakaat, 3 asar sore hari 4 rakaat, maghrib setelah matahari terbenam 3 rakaat, isya malam hari 4 rakaat. Ya, sholat terdiri dari 5 waktu utama yang harus dilaksanakan setiap hari, yaitu subuh. Subuh itu dilakukan di pagi hari, yaitu jumlahnya 2 rakaat. Selanjutnya zuhur, sholat zuhur dilakukan di tengah hari anak ya. Berjumlah berapa rakaat? 4 rakaat. Selanjutnya sholat asar dilakukan di sore hari berjumlah 4 rakaat. Dan sholat maghrib dilakukan setelah matahari terbenam. Jumlahnya berapa rakaat? Ya, selanjutnya sholat ya dilakukan di dan jumlah rakaat. Iya, selanjutnya kita di sini nak sholat itu memiliki banyak manfaat. Apa saja? Ayo Saskia dibaca Saskia. Sholat memiliki banyak manfaat, baik dari spiritual, psikologis, maupun sosial. Selain sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan, sholat juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar sesama umat muslim melalui kesamaan ibadah. Ya, sholat memiliki banyak manfaat, baik dari sisi spiritual, psikologis, maupun sosial. Ya, tepuk tangan dong untuk teman-temannya. Selanjutnya ada tujuan sholat. Tujuan sholat. Apa tujuan sholat? 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Meningkatkan ketakwaan. 3. Menyucikan jiwa dan hati. 4. Menjaga konsisten dalam hidup. 5. Meningkatkan solidaritas antar umat muslim dan sesama. Ya, tujuan sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya meningkatkan ketakwaan, mensucikan jiwa dan hati, menjaga konsisten dalam hidup, dan meningkatkan solidaritas antar umat muslim dan sesama. Oke, selanjutnya ada rukun sholat nak ya, ada rukun sholat. Coba Salum dibaca Salum. Rukun sholat adalah bagian-bagian penting yang harus dilakukan dengan benar dalam setiap pelaksanaan sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilakukan dengan benar atau tertinggal, maka sholat menjadi tidak sah. 1. Niat. 2. Rukun-rukun sholat. 3. Takbiratul ihram. 4. Berdiri tegak. 5. Membaca surat Al-Fatihah. 6. Ruku. 7. Ihtidal. 8. Sujud. 9. Duduk antara 2 sujud. 10. Tasyahud. 11. Salam. Iya. Nah, tadi ada dari 1 sampai 11 itu adalah rukun sholat ya, yaitu bagian-bagian penting yang harus dilakukan dengan benar dalam setiap pelaksanaan sholat.
Selanjutnya ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Ayo Guntur, dibaca Guntur. Syarat sah sholat. 1. Menutup aurat. 2. Menghadap kiblat. 3. Bersuci atau berwudu. 5. Memiliki waktu yang tepat. 5. Niat yang tulus. 6. Tidak ada halangan yang membatalkan sholat atau berbicara dengan bergerak berlebihan. Ya, syarat sah sholat yang pasti menutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian bersuci atau wudhu dan memiliki waktu yang tepat, niat yang tulus dan tidak ada hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan sholat itu apa saja? Hal-hal yang membatalkan sholat itu apa saja? Ayo Satria, dibaca Satria. Hal-hal yang membatalkan sholat: berbicara dengan sengaja, makan atau minum dengan sengaja, tertawa berbahak-bahak, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, mengubah niat sholat, keluar dari sholat karena batal wudhu, menambah atau mengurangi jumlah rakaat, melakukan gerakan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan sholat, memandang lawan jenis dengan nafsu, mengeluarkan najis dari tubuh, mengubah arah kiblat dengan sengaja, berpaling atau membelakangi kiblat dengan sengaja. Ya, itu yang dibaca Satria tadi adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ibu akan tunjukkan praktek sholat maghrib ya. Kita lihat dulu ya. Mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbi
حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله. Niat sat. Baik, itulah tadi anak ya, niat contoh sholat maghrib. Iya, jadi sudah tahu caranya. Ada takbiratul ihram, ada baca Al-Fatihah, surat pendek ya. Kemudian ada ruku, ada apa lagi setelah ruku? Sujud ya. Kemudian ada apa lagi? Ihtidal ya. Sudah dijelaskan dengan kawannya dan kita sudah melihat videonya. Selanjutnya apa sih yang tahu sholat itu terdiri dari sholat apa saja? Ya, Gabriel? Saja sholat? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sama sholat isya. Iya, itu sholat wajib ya nak ya. Dan ada sholat apa lagi nak selain sholat wajib nak? Sholat sunnah. Ada sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah? Sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah itu apa sholat sunnah? Sholat tahajud sama sholat duha. Iya, pengertian sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau sholat wajib apa? Kalau sholat wajib itu harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan mendapatkan dosa, Bu. Iya, kalau sholat sunnah? Kalau sholat sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dapat dosa. Iya, oke tepuk tangan untuk temannya. Sudah paham ya dengan materi sholat ya nak ya? Ya, yuk kita berdiri dulu, ice breaking dulu. Yo, ice breaking dulu kita. Materi sholat
terus kemudian temannya juga sudah menjelaskan beberapa macam sholat ya. Nah, ada sholat wajib dan ada sholat sunnah beserta pengertiannya. Dan sudah paham dengan sholat, nak? Paham? Ibu rasa sudah paham ya, karena kan memang sholat itu kegiatan kita dalam setiap hari ya, gerakan atau kegiatan kita sebagai umat Islam ya. Sholat wajib itu dilaksanakan setiap hari, 5 waktu dalam sehari. Kemudian selanjutnya dibuka di halaman berikutnya, di situ ada pengertian zikir. Ayo Repandi, dibaca Repandi. Menyebut, mengingat, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan atau hati, baik secara lisan maupun dalam hati, untuk mendekatkan diri kepadanya. Zikir bisa berupa pengucapan kalimat tertentu seperti Subhanallah, Allah Maha Suci, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar. Nah, di sini zikir yang dibacakan Repandi teman kalian, zikir itu menyebut, mengingat, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan atau hati, baik secara lisan maupun dalam hati, untuk mendekatkan diri kepadanya. Zikir bisa berupa mengucapkan kalimat tertentu seperti Subhanallah, artinya Maha Suci Allah, Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan sebagainya. Zikir juga mencangkup perenungan dan kesadaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa dilakukan secara individual atau bersama-sama ya. Kalau kita setiap hari melakukan bacaan zikir, melaksanakan bacaan zikir, insya Allah nak hati kita akan terasa tenang. Apalagi sudah melaksanakan sholat 5 waktu, dilanjutkan dengan zikir ya. Dan zikir itu dilakukan setelah sholat boleh, kemudian ketika kita sedang duduk di dalam kendaraan, dimanapun kita berada, zikir boleh dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan zikir yang sering dibaca setelah sholat. Ayo Anugrah, dibaca Anugrah. Ada zikir yang dibaca setelah sholat. Apa saja? Ayo Anugrah, baca Anugrah. Zikir yang sering dibaca setelah sholat. 1. Subhanallah, Maha Suci Allah, sampai 33 kali. 2. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sampai 33 kali. 3. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sampai 34 kali. Nah, selanjutnya syarat sahnya zikir, Nehan. Syarat sah zikir. 1. Berakal sehat. 2. Mengucapkan dengan lisan atau hati. 3. Dalam keadaan suci. 4. Menjauhi hadas besar. 5. Menghadap kiblat atau disarankan. Ya, syarat sahnya zikir yaitu berakal sehat. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan atau hati boleh. Kemudian 3, dalam keadaan suci. 4, menjauhi hadas besar. Dan kelima, menghadap kiblat. Itu disarankan. Tapi kalau tidak menghadap kiblat juga nggak apa-apa di mana waktu kita berada ya nak ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan. Selanjutnya, tujuan dari zikir itu sendiri apa nak? Ayo, Rey. Tujuan zikir. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Meningkatkan ketakwaan. 3. Menenangkan hati. 4. Mengingat kebesaran Allah. 5. Mendapatkan pahala. Iya, ayo kita bersama-sama. Tujuan zikir itu apa nak? Mendekatkan diri kepada Allah. 3, 4, ya 5. Iya, siapa di sini yang setelah melaksanakan sholat membaca zikir? Ayo tunjuk tangan. Ya, ada Gabriel, ada Nata, ada Sandi, ada Raihan, ada Repandi, ada Nehan, ada Billy ya. Semuanya, semoga kelas ini setelah tahu arti zikir ya, jadi setelah sholat bisa melaksanakan baca zikir, dan dimanapun berada setiap hari usahakan baca zikir. Amin. Iya. Subhanallah.
Tadi kita sudah melihat ya video berzikir sedih ya nak ya. Terharu hati kita, tersentuh ya nak ya. Kalau sudah menyebut asma Allah itu luar biasa tersentuhnya. Apalagi kalau kita sudah laksanakan setiap hari ya, baik setelah sholat, baik dimanapun kita berada ya. Kemudian kita lihat video dari Ayo Berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, itulah tadi tambahan videonya ya nak ya, tentang berzikir ya. Kemudian kita setelah ini praktek sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli farda maghribi salasa rakaatin ilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wa inna lazimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanallah barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajadtu wajhi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin minal hamil majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Coba perhatikan, apa sih yang kalian tahu tentang sholat nak? Tadi sudah tahu sholat itu apa, zikir itu apa, bahwa semua ibadah itu kalau kita laksanakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah itu memberikan pahala itu tidak kontan. Ketika kita melaksanakan sholat, ya tidak akan langsung diberi uang oleh Allah.
Nih, saya bayarkan kamu karena kamu sudah melaksanakan sholat. Tidak, tetapi nanti ya pahalanya di akhirat ya. Jadi kita harus rajin melaksanakan sholat. Demi apa? Demi pahala. Dan kita akan lihat ya video tentang akibat orang yang meninggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah nasib seorang muslim yang berani meninggalkan ibadah sholat. Orang yang meninggalkan sholat, ia akan mendapatkan 15 siksa, baik di dunia, saat mati, saat di alam kubur, dan saat di akhirat. Ketika tariku sholat atau orang yang meninggalkan ibadah sholat mati, maka ia akan mendapatkan azab kubur yang sangat pedih. Orang itu akan diazab oleh ular besar. Berikut 15 siksaan yang dijelaskan dalam kitab Syarah Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Maribari wa Fathusyirat al-Maktubah. Orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia akan menerima 6 jenis siksaan selama di dunia. Siksaan yang pertama, umurnya tidak berkah. Siksaan yang kedua, tanda pahala. Siksaan yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Siksaan yang kelima, dia tak. Tidak hanya siksaan dunia, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan saat kematiannya. Siksaan yang pertama, ia akan mati dalam keadaan hina. Siksaan yang kedua, ia akan mati dalam keadaan kelaparan. Dan siksaan yang ketiga, ia akan mati dalam keadaan kehausan. Menyedihkannya lagi, rasa haus saat kematian itu begitu dahsyat. Andaikan orang yang meninggal itu minum air laut Tambun, tentu akan bisa menghilangkan rasa haus saat kematian itu. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian saat dalam kubur, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapatkan dua ini, di mana ruang kubur orang yang meninggalkan sholat akan di dalam api membara. Mayat ini akan hidup di alam kubur bersama api-api panas yang menyakitkan. Selama di alam kubur, orang yang semasa hidup meninggalkan sholat juga akan menerima siksaan yang ketiga, yaitu orang itu akan menjumpai ular besar yang bernama Asyuja Al-Aqrab. Ular besar ini adalah ular yang diutus Allah SWT untuk mengazab orang yang semasa hidup berani meninggalkan sholat. Ular ganas ini tidak belas kasihan dan akan memakan orang-orang yang telah mendurhakai Allah SWT. Azab ini adalah sebagai balasan terhadap orang-orang yang menyepelekan kewajiban sholat 5 waktu. Selanjutnya, setelah dibangkitkan dari kubur, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan berat lagi. Siksaan yang pertama, ia akan mengalami hisab yang begitu berat. Siksaan yang kedua, ia akan benci oleh Allah SWT. Kemudian siksaan yang terakhir yang tidak kalah dahsyatnya adalah setelah kita melihat azab bagi orang yang meninggalkan sholat, ya, betapa mengerikannya, ya, betapa mengerikannya ketika sholat itu kita tinggalkan. Apalagi kalau memang sudah balik, itu memang sudah diwajibkan untuk kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, ya. Semoga setelah melihat video tadi dan setelah mengetahui arti pentingnya sholat ya nak ya, jadi semoga kalian bisa semangat melaksanakan sholat 5 waktu ya, dan semoga semua umat Islam yang belum melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat wajib semua bisa melaksanakan, disegerakan agar melaksanakan sholat 5 waktu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, dari materi sholat dan zikir tadi, kira-kira ada yang belum paham, ada yang mau bertanya, silakan, ayo. Ada yang bertanya, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, sudah paham semua materi hari ini. Alhamdulillah ya. Kemudian setelah ini ya, kita ditutup dengan, karena waktu juga sudah habis, kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Ayo ketua kelas, dipimpin ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pulangnya hati-hati di jalan ya, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, yuk keluar dari kelompok satu dulu, bawa tasnya. Sambil sholawatan kita ya, nak. Allahu ala Muhammad sallallahu